Kisah yang nampaknya awalnya begitu suram, ternyata kemudian diubah menjadi sebuah peristiwa kemuliaan. Seringkali dalam perjalanan hidup kita pun kita mengalami bagaimana Allah juga bekerja, dan hidup kita menjadi sebuah sejarah keselamatan yang lain. Seringkali ketika terjadi kita tidak mengerti mengapa itu juga menimpa kita, mengapa penderitaan juga menghampiri kita. Tetapi juga pada saatnya seperti yang terjadi dalam diri Yesus, Allah akan menegakkan kebenaran, Allah akan memulihkan hamba-hambanya yang menderita dan memberikan kepada mereka kebahagiaan dan keselamatan. Maka mari kita persembahkan sejarah perjalanan hidup kita di hadapan Allah, dan kita mohon semoga kekuatan kebangkitan Kristus juga menyertai kita dan menumbuhkan senantiasa harapan akan sesuatu yang lebih baik yang bisa terjadi di hari kemudian dalam masa depan kita. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau telah memenuhi janji keselamatanmu dalam diri Yesus Putramu. Teguhkanlah niat kami untuk semakin mengimaninya dan mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya Paulus sampai di Antiokhia di Pisidia. Di rumah ibadat Yahudi di sana, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Yesus, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya Yesus dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu, Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan, refren, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan."
Anakulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Anakulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Refren. Anakulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Refren. Anakulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takwa, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Refren. Anakulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Haleluya, 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 haleluya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kalau kita ingin menuju ke sebuah tempat dan kita tidak tahu persis alamatnya di mana, tentu kita akan cari informasi lebih dahulu. Kalau kita yang hidup pada zaman sekarang ini tidak terlalu sulit. Begitu buka handphone, ada Google Maps, ada Waze, dan barang-barang sejenisnya. Bahkan alat navigasi yang dilengkapi dengan GPS itu sangat canggih dan akurasinya cukup tinggi. Tetapi juga Google bisa salah. Kadang-kadang kita ikut perintah Google, kita ternyata tersesat di lorong-lorong yang tak tahu itu di mana jalan keluarnya. Tetapi minimal kita tahulah arah yang akan kita tuju dengan petunjuk yang diberikan oleh perlengkapan modern zaman sekarang ini. Tetapi dalam banyak hal,
Google dan kelengkapan alat navigasi tidak dapat membantu kita untuk menemukan sesuatu yang di luar technical. Contoh misalnya, kalau kita mencari tujuan hidup kita tidak bisa tanya pada Google. Google atau sekarang kendaraan itu canggih sekali. Head unitnya bisa diajak ngomong, contoh. Wuling, oke. Gitu ya. Kemudian mode hujan, lalu wipernya kan goyang sendiri. Atau dilengkapi dengan navigasi sehingga kita itu bisa menyetir tanpa memegang setirnya, itu katanya. Ini teknologi Cina ya. Nah, dalam banyak hal, terutama juga dalam mencari makna kehidupan, seringkali kita harus kembali kepada Dia yang telah memberikan kepada kita kehidupan ini. Pertanyaan dari para murid sebenarnya adalah mengenai mereka mau kemana saat ini. Ketika mereka ikut Yesus dan Yesus akan pergi meninggalkan mereka, mereka kehilangan arah sama sekali. Mereka seperti anak ayam kehilangan induk. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka, janganlah gelisah hatimu, percayalah, percaya kepada Allah, percaya juga kepada Aku. Kalau kita juga dalam kehidupan ini juga mengalami yang namanya banyak pertanyaan. Saudara-saudari kita kadang-kadang punya pertanyaan, besok akan seperti apa hidup saya? Kalau kita punya orang tua, kita bertanya orang tua saya nanti akan bagaimana, dia baik-baik saja atau enggak. Kalau kita punya anak, kita juga bertanya, anak saya nanti masa depannya gimana? Dia bahagia enggak? Lalu hidup saya sendiri, apakah hidup saya akan baik-baik saja? Pekerjaan saya akan lancar-lancar saja kah? Apakah saya akan tetap sehat seperti ini? Pertanyaan mengenai makna kehidupan kita, kemana kita akan pergi, tentu mengenai tujuan akhir hidup kita, seringkali juga menimbulkan banyak kegelisahan dalam kehidupan kita. Tetapi Injil hari ini sebenarnya merupakan jawaban atas pertanyaan umat manusia mengenai makna kehidupannya. Yesus berkata, percayalah kepadaku sebab Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketiga hal ini berkaitan satu sama lain. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai jalan. Dia bukan penunjuk jalan. Dia itu adalah jalannya sendiri. Penunjuk jalan bisa salah. Kalau orang menggeser arahnya dari kiri ke kanan, Anda bisa salah arah. Tetapi kalau Anda sudah tahu jalannya, Anda akan sampai ke tempat tujuan. Dan jalan itu adalah jalan yang memperkenalkan kepada kita nilai-nilai kebenaran dalam hidup. Sehingga kalau orang ingin hidup di dalam kebenaran, dia cukup ikut jalan itu. Dan kemudian arahnya jelas, garis finishnya juga jelas. Hidup yang kekal. Jadi kalau dalam hidup kita ini kita bertanya mengenai tujuan akhir hidup kita, sebenarnya sangat simpel. Kita tidak perlu lihat jauh ke depan. Kita cukup ikut Yesus. Dengan ikut Yesus, kita sampai pada tujuan akhirnya, dan itu pasti. Bukan sebuah rabaan, bukan perkiraan. Kepastian akan tujuan akhir itu ada kalau kita ikut Yesus. Bukan cuma ikut-ikutan, ikut Yesus, mendengarkan perintahnya, ikuti ajarannya, berjalan dengan Dia dalam suka dan duka hidup kita. Dan saya kira ini yang tidak mudah. Sebab kita mudah ikut Yesus kalau semuanya terasa baik, kalau jalan hidup kita terasa menyenangkan. Tapi coba kalau kita mengalami salib, di sana kita bertanya apakah ini jalan dalam suka dan duka hidup kita, berpegang pada Tuhan. Amin. Nyanyian persembahan Mada Bakti nomor 235. Di
Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus. Dosa-dosa dunia, berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus,